Bapak, Ibu, hadirin yang terhormat, terima kasih telah menunggu. Acara selanjutnya adalah forum diskusi rantai tekstil lestari yang akan dipandu oleh Ibu Anya Safira, anggota Dewan Pengawas Rantai Tekstil Lestari. Allow me to invite Miss Anya and His Excellency Lars Bo Larsson, Denmark's Ambassador to Indonesia. Miss Anya, you can now take over the session. Halo? Oke. Selamat pagi teman-teman semua, selamat datang di acara forum diskusi rantai tekstil lestari pagi ini dengan tema menuju industri tekstil, produk tekstil dan fashion yang sustainable. Nama saya Anya Safira dari kantor produksi H&M Group di Indonesia dan juga bagian dari Dewan Pengawas dari rantai tekstil lestari. Gitu. Saya akan menjadi moderator di diskusi kita pada pagi hari ini ya. Perlu saya sampaikan bahwa kami yang hadir langsung di kantor atau Menara Kadin pagi ini, kami sudah mengikuti protokol kesehatan yang sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Semoga kita semua sehat sehingga bisa mengikuti jalannya acara ini dengan baik dan benar ya. Kita masih menunggu pembicara yang hadir langsung di sini bersama saya, tetapi sebelum saya menyapa teman-teman yang juga join secara virtual, saya mau memperkenalkan nih dan menyambut beberapa pembicara kita pagi ini. Jadi ada yang join secara online melalui Zoom, juga ada yang bersama saya di sini hari ini. Gitu. Welcome, His Excellency Mr. Ambassador. So I will start directly with His Excellency Mr. Lars Bo Larsson, Ambassador of the Kingdom of Denmark to Indonesia. Selamat pagi dan selamat datang. Saya juga ingin menyambut Ibu Elis Masito, Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Saya juga ingin menyambut Bapak Bandu Widiarto, Kepala Pengembangan UMKM dan Keuangan Inklusif di Bank Indonesia. Lalu ada Ibu Nancy Margit, CEO dan diri dari Batik Fraktal, juga Mr. Pramit Chandra, Business Unit Director dari IDA Sustainable Trade Initiative. Beliau akan juga join sebentar lagi secara online, jadi akan siap untuk sesi presentasi nanti. Jadi sekarang saya mau menyambut teman-teman dulu nih secara virtual. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf sebelumnya kita ada technical error. Sejarah yang ada di antara kita ini mengurangi eseri kita pagi hari ini ya. Pastinya kontribusi aktif dari teman-teman sangat kami harapkan. Seperti biasa, saya rasa teman-teman juga sudah familiar ya dengan Zoom. Bisa ada di kolom nanti dimasukkan. Kalau pertanyaan, ada pernyataan atau informasi atau komentar, silahkan bisa sampaikan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Saya akan coba bantu bacakan untuk menjadi poin diskusi kita nanti setelah presentasi dari para pembicara. Tolong juga kalau bisa dipastikan ya teman-teman nama, lalu asal organisasi dan juga pertanyaannya. Apakah pertanyaannya nanti ditujukan kepada semua pembicara atau spesifik pada pembicara tertentu. Dan setiap pembicara nanti akan memiliki 10 menit waktu untuk presentasi. So, Mr. Ambassador, each speaker will have 10 minutes to present the point. Thank you. Alright, mari kita mulai. Ibu Elis sudah ada kah? Sudah bergabung ya Ibu Elis ya? Selamat pagi Bu Elis. Selamat pagi Bu Anya. Sudah. Halo. Ya, sudah. Oke. Ya. Selamat pagi Bu Elis, semoga masih mengenali saya ya di balik masker ini. Tentulah. Baik Ibu Elis, saya mengharapkan presentasi pertama dari Bu Elis untuk bisa sharing nih ke teman-teman di sini terkait peta jalan nih Bu yang sedang disiapkan oleh pemerintah dan perindustrian dan bagaimana porsinya sirkular ekonomi Bu jalan. Ini menarik teman-teman untuk tahu bahwa sekarang memang pemerintah melalui perindustrian ini sedang bersiap nih. Nah, jadi konsep sirkular ekonomi yang banyak kita perbincangkan ini juga sudah menjadi bagian dari buah pemikiran pemerintah
dan melalui Kementerian Perindustrian menyiapkan gitu ya. Ibu Elis, saya rasa bisa langsung dimulai Ibu Elis untuk presentasinya. Terima kasih. Terima kasih Bu Anya, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Suara saya terdengar, Bu Anya? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Ya. Baik, pertama-tama saya mengucapkan selamat dulu kepada kepada para penggagas rantai tekstil lestari ya, hari ini di launching. Kemudian para dewan penasehat juga saya mengucapkan selamat, para dewan pengawas, dan tentu saja barangkali ketua pengurusnya nih Pak Basri ya. Kemudian yang saya hormati juga Duta Besar Denmark, His Excellency Mr. Lars Bolarsen. Selamat pagi, semoga kita sehat selalu. Baik, mungkin saya terlebih dahulu sedikit saja terkait dengan industri TPT di Indonesia, tekstil dan produk tekstil di Indonesia. Mohon izin, apakah bisa share screen? Panitianya sudah dapat bahannya belum ya? Baik, sambil menunggu bahannya barangkali ya. Izinkan saya terlebih dahulu terkait dengan, tadi Pak Basi sudah sedikit menyinggung juga terkait dengan industri TPT di Indonesia. Industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia memang betul dari segi jumlah cukup cukup banyak ya gitu ya. Kenapa akhirnya menjadikan industri tekstil dan produk tekstil merupakan salah satu prioritas bagi pemerintah untuk terus dikembangkan. Mengingat bahwa jumlah industri yang cukup besar sebesar 5.863 untuk skala besar dan menengah. Kemudian industri kecil menengahnya tadi sudah disebutkan juga, yang nanti mungkin kaitannya juga dengan produksi dan limbah tekstilnya, itu kurang lebih ada 909.000 industri skala mikro kecil. Kemudian kita juga menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang ribuan industri tersebut, 3,96 juta tenaga kerja. Kemudian kita mempunyai nilai ekspor 10,55 miliar US dollar, namun juga kita mempunyai nilai impornya yang cukup tinggi juga, yaitu 7,2 miliar US dollar dengan neraca perdagangan masih positif, masih surplus di posisi 3,53 miliar US dollar. Bapak Ibu sekalian, industri tekstil dan produk tekstil barangkali di sini sudah banyak yang hadir juga para pelaku usahanya, di mana kita mempunyai industri fiber, kemudian kita mempunyai industri benang, kita juga mempunyai industri weaving, knitting, dyeing, printing sebesar 1.540 industri. Kemudian untuk industri garmennya 2.995 industri dan IKM-nya adalah 407.000 serta tekstil lainnya. Tentu saja masing-masing dalam subsektor industri TPT tersebut mempunyai kapasitasnya masing-masing. Ya, di mana kapasitas yang dihasilkan oleh fiber making, kemudian spinning, weaving, dyeing, finishing, printing, garment juga tekstil lainnya satu sama lain terintegrasi, tetapi ada juga yang tidak terintegrasi. Artinya ada yang memang untuk kebutuhan dalam negeri, ada yang diimpor. Demikian juga bahan bakunya, ada yang berasal dari dalam negeri, kemudian ada yang berasal dari impor. Jika melihat kinerja industri TPT di tahun 2020 ini, memang sampai dengan tahun 2021 kita bisa melihat bahwa laju pertumbuhan industri TPT di tahun 2020, di mana sebelumnya 2019 itu cukup tinggi,
ya, di 2020 minus 8,8%, dan triwulan kedua minus 4,54. Tapi ini saya lihat sudah ada perbaikan gitu ya, dari minus 8 menjadi minus 4. Mudah-mudahan di triwulan ketiga, triwulan keempat ini bisa membaik, apalagi misalnya ketika kita mulai terus mempromosikan terkait dengan sustainable textile ini. Kalau kita lihat quarter to quarternya, kita mengalami kenaikan, di mana dari minus 2,65 kuarter 1, kemudian kita ke kuarter 2-nya adalah 0,48, sudah positif ya. Dimana kalau kita melihat bahwa ekspor kita memang kalau kita bandingkan di Januari-Juni 2020, di Januari-Juni 2021, ekspor kita mengalami kenaikan, tetapi impor kita mengalami kenaikan, tetapi neraca kita mengalami kenaikan, gitu ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan di triwulan ketiga ekspornya lebih tinggi lagi, kemudian neracanya menjadi lebih tinggi lagi. Kalau kita lihat komposisi dari ekspor impor, untuk yang ekspor memang lebih didominasi oleh pakaian jadi, namun untuk impor lebih banyak didominasi oleh kain, produk-produk kain. Kalau kita lihat investasi untuk sektor TPT, pakaian jadi dan tekstil, kita bisa melihat bahwa di semester pertama 2020, kalau dibandingkan dengan semester 1 2021, maka terjadi kenaikan yang memang cukup signifikan, 27%. Mudah-mudahan ini akan terus membaik kondisi industri TPT kita, sehingga kita bisa menyumbang selain tadi kepada ekspor, juga pemenuhan kebutuhan tekstil dalam negeri, dengan tentu saja adalah pengurangan impor. Karena konsentrasi pemerintah sekarang adalah bagaimana mengurangi impor dengan dilakukannya substitusi. Jadi kita tidak hanya mengurangi saja, tapi mengurangi dengan dilakukannya substitusi. Salah satu substitusi barangkali nanti terkait dengan apa yang akan kita lakukan ke depan terkait dengan sirkular ekonomi ini. Kemudian kalau kita lihat, karena bagaimanapun kita harus lihat bagaimana supply demand dari industri TPT. Industri tekstil dan produk tekstil kita memang gambarannya seperti ini, pohon industrinya. Ternyata di beberapa kita masih mengandalkan impor, tapi di beberapa juga kita bisa mampu. Ya, mudah-mudahan kalau misalnya kita lihat bahwa yang berwarna merah ini adalah yang sama sekali kita memang tidak bisa produksi, artinya kita memang mengandalkan impor, tetapi kita berharap bahwa yang merah ini dapat disubstitusi, misalnya kapas tadi yang merah, kemudian bisa disubstitusi oleh rayon misalnya, yang saat ini sedang terus berkembang, apalagi terkait dengan sustainable tekstil atau sustainable forestry gitu ya, seperti itu. Jadi ini mudah-mudahan kapas itu bisa dilakukan substitusi. Kemudian yang merah juga artinya kita masih juga impornya cukup tinggi juga, yaitu terkait dengan bahan baku yang base-nya itu adalah base dari minyak bumi atau batu bara ataupun nafta ya, dari chemical-nya, petrokimianya, yaitu kaprolaktam, asam adipat dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa melihat bahwa beberapa sektor atau beberapa produk kita masih sebagiannya impor. Kita berharap bahwa yang kuning-kuning ini, baik itu pulp rayonnya ataupun MEG-nya, ataupun nonwoven, kain tenun, kemudian dyeing, finishing, printing, ini semuanya bisa berubah menjadi hijau dengan substitusi dari penambahan investasi ataupun penambahan kapasitas produksi yang dilakukan oleh teman-teman industri. Gitu, itu yang kita harapkan. Sehingga kita berharap bahwa ke depan pohon industri TPT di Indonesia ini semuanya hijau. Gitu ya. Kalau misalnya di sini kapas kapas merah, tetapi dari segi kuantiti ini bisa berkurang digantikan dengan rayon yang berwarna hijau, di mana kita sudah cukup kuat gitu ya produksinya. Kita berharap bahwa semuanya hijau, sehingga pemerintah bahwa ke depannya bahwa tekstil, industri tekstil dan produk tekstil merupakan industri yang mandiri, yang tidak akan terganggu dengan berbagai kondisi, misalnya dengan pandemi ya. Dengan pandemi kan kita bisa tahu dan pemerintah juga akhirnya concern bagaimana pada saat pandemi ini Indonesia harus menjadikan negara yang mandiri. Nah, kita dari sektor TPT juga kita menginginkan bahwa Indonesia menjadi industri TPT Indonesia merupakan industri yang mandiri ya. Oleh karena itu kalau di sini hadir teman-teman dari asosiasi,
Mudah-mudahan tahun depan kita bisa menyusun undang-undang sandang. Kalau undang-undang yang lain sudah ada, misalnya terkait dengan ketenaga kerjaan, terkait dengan terkait dengan pangan, kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Kita menginginkan bahwa karena kita ingin swasembada, kita ingin mandiri di tekstil dan produk tekstil, kita juga ingin menerbitkan satu undang-undang, yaitu undang-undang sandang. Nah, mudah-mudahan kita akan bikin tahun depan, di mana di dalam undang-undang sandang itu tentu saja ada terkait dengan circular economy. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat market share, ini perlu diketahui juga oleh teman-teman yang lainnya ya. Kita bisa melihat bahwa market share Indonesia terhadap dunia ternyata kita ada di posisi 18. Padahal kita mempunyai industri yang komplit seperti tadi, itu hanya satu di antara 3 negara. Ya, ada Cina, India, kemudian Indonesia. Tapi ternyata Indonesia ada di posisi 18 untuk market share dunianya gitu ya, kalah dengan Turki gitu ya, kemudian kita kalah dengan Pakistan dan lain sebagainya. Bangladesh juga kita kalah gitu ya, seperti itu. Jadi ini menjadikan satu PR juga sebetulnya pemerintah dengan para industri juga, bahwa pangsa pasar kita itu terus menurun, tersusul oleh Vietnam dan kemudian Bangladesh, India dan Turki juga. Nah, ini memang kita lihat bahwa ketergantungan impor itu yang terus menguat. Dorongan impor tidak terpengaruh terhadap pertumbuhan ekspor, bahkan berdampak negatif bagi pasar dalam negeri. Ini yang menjadikan pemerintah melakukan substitusi, program-program substitusi impor. Nah, ekspor, kita menginginkan bahwa ekspor itu didorong oleh produk-produk dalam negeri yang tadi sudah saya sampaikan. Kita punya fiber, kita punya benang, kemudian kita punya kain, seperti itu. Sehingga ekspor garment itu bisa didorong oleh produk hulunya, dan tentu saja produk-produk hulu, bahan baku kain, misalnya benang dan fiber juga kita bisa melakukan atau meningkatkan ekspornya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam rencana induk pembangunan industri nasional gitu ya, di mana tertuang dalam PP 14 tahun 2015, bahwa salah satunya adalah program pengembangan sumber daya alam untuk yang tekstil ini, di mana tersebut di sana bahwa implementasi pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan, kemudian berkelanjutkan dengan prinsip pengurangan limbah atau reduce, kemudian pengurangan kembali atau reuse, pengolahan kembali recycle, dan pemulihan atau recovery. Jadi dasar hukum dari circular economy sebetulnya sudah ada dalam RIPIN. Ya, demikian juga dalam roadmap Making Indonesia 4.0. Di mana dalam roadmap Making Indonesia 4.0 dalam 10 inisiatif strategis ada agenda ketiga, yaitu mengakomodasi standar-standar keberlanjutan atau sustainability. Itu seperti itu. Jadi dasar hukumnya ini sudah ada. Bahkan yang roadmap di tahun 2018 juga sudah mengakomodir itu. Nah, bagaimana dengan pemerintahan secara lebih besar lagi? Tadi kan sektornya Kementerian Perindustrian, kemudian pemerintah yang sektornya lebih tinggi lagi, di mana berdasarkan sumber dari BPS, bahwa circular economy merupakan salah satu agenda juga bagi prioritas nasional pada RPJMN 2020-2024, di mana pada prioritas nasional pertama terkait adalah penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas melalui penguatan ekonomi sirkular sebagai sumber efisiensi dan nilai tambah. Jadi ini sudah ada. Jadi tekstil lestari ini sebetulnya tinggal lari sama kita gitu ya. Yang tertuang dalam PP 6, kemudian PP 8, kemudian dalam prioritas nasional 6 juga membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan juga perubahan iklim. Tadi Pak Basri sudah menyebut salah satunya sumbangannya dari TPT juga, ya, terkait dengan misalnya mitigasi CO2 dan lain sebagainya. Melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon untuk mencapai potensi pertumbuhan dengan mempertahankan kegiatan rendah emisi. Nah, sektor tekstil merupakan salah satu penyumbang emisi juga, biarpun misalkan dibandingkan sektor lain juga tidak terlalu besar, tetapi ini sebagai penyumbang emisi juga. Oleh karena itu, bahwa pembangunan rendah karbon ini tentu saja merupakan sustainable land restoration. Bu Elis, mohon maaf.
1 menit ya Ibu, mohon maaf saya potong. Aduh, ya baiklah kalau gitu saya kalau gitu ngebut ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah konsentrasi di pemerintah. Kemudian bagaimana sirkular ekonomi yang ada pada industri TPT, ya terutama industri tekstil gitu. Kalau kita melihat bahwa adanya tren pertumbuhan industri tekstil, kemudian bagaimana produksinya meningkat, jumlah pembelian pakaian juga meningkat kurang lebih 60% gitu ya, dibandingkan di tahun 2015 dibandingkan 2000, kemudian juga penggunaan pakaian juga meningkat, kemudian juga kondisi ekonomi di mana 3 dari 10 orang Indonesia membuang pakaian mereka setelah 1 kali penggunaan. Nah, ini juga kan meningkat. Kalau dulu mungkin 10 semuanya tidak sekali pakai menggunakannya, tapi sekarang 3 dari 10 itu memakai pakaiannya sekali pakai gitu langsung buang. Nah, ini menjadikan potensi-potensi bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan untuk sirkular ekonomi khususnya di industri TPT ini. Kalau kita lihat pada umumnya kan sebelum adanya konsep sirkular ekonomi, barangkali produksi, kemudian konsumsi, pengumpulan, ujungnya landfill, insenerator, dan lain sebagainya. Tentu saja itu akan meningkatkan emisi CO2 kita gitu ya. Itu bertolak belakang nih dengan apa yang sudah diprogramkan, di mana kita harus menekan emisi gitu ya. Nah, sementara kalau kita tidak melakukan sesuatu, tidak melakukan perbaikan dengan adanya sirkular ekonomi, maka mitigasi tidak akan tercapai. Kemudian landfill akan terus meluas gitu, seperti itu. Oleh karena itu, maka tekstil memang harus mengarah kepada sirkular ekonomi, di mana dengan kita juga melihat bahwa bagaimana pengelolaan sampah tekstil global yang berpotensi untuk dilakukan juga daur ulangnya, ya, di mana dengan nilai 7,6 miliar US dollar dengan proyeksi pertumbuhan 3,6%, itu seperti itu. Nah, beberapa memang sudah program dari Kementerian Perindustrian juga sudah mengarah ke arah sana. Tadi selain dalam RIPIN, kemudian secara rencana aksinya, gitu ya, Kementerian Perindustrian memang sudah membangun bersama dengan Bappenas, sudah membangun juga peta jalan ekonomi sirkular ekonomi. Demikian juga di Kementerian Perindustrian melalui pertamanya adalah roadmap insentif fiskal untuk industri hijau, juga sirkular ekonomi pada roadmap yang akan kita susun. Jadi saat ini kita sedang menyusun roadmap industri TPT, di mana dalam roadmap industri TPT kita pertama adalah kita ingin rencana aksi pengembangan dan penggunaan sustainable dan renewable fiber, baik itu sustainable rayon, kemudian re-PSE dari limbah PET, botol plastik, kemudian dari sisa tekstil, kemudian dari bahan baku tekstil lainnya. Itu kemudian pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) pada industri TPT dan implementasinya juga di industri. Kemudian insentif dalam rangka implementasi sustainability dan circular economy pada industri TPT. Kemudian kita juga mendorong produksi bersih, minimize limbah, ramah lingkungan dengan insentif restrukturisasi serta upgrading kompetensi dari para pekerja industri. Gitu. Jadi bukan hanya pada level Pak Basrinya gitu ya, tetapi juga pada level-level yang di bawahnya. Kita harus melakukan upgrading kompetensi dari para tenaga kerja industri gitu ya. Kemudian kita juga melaksanakan pilot project implementasi sirkular ekonomi dengan kolaborasi industri, BUMN, asosiasi, akademisi, dan lembaga penelitian. Juga dalam roadmap juga, ya, satu kalimat lagi banyak, berkolaborasi dengan instansi terkait dalam rangka collecting waste post dan pre-consume produk TPT, serta rencana pengembangan teknologi, proses produksi, dan pengembangan SDM dalam rangka sirkular ekonomi. Jadi karena pemerintah melihat bahwa sirkular ekonomi ini sangat penting, terutama pada industri TPT, di mana tadi potensialnya sangat besar dan peningkatan nilai tambahnya juga cukup besar. Oleh karena itu, maka ini menjadikan salah satu juga
prioritas untuk kita dorong. Jadi dengan adanya rantai tekstil lestari ini, tentu saja ini bisa berkolaborasi dengan pemerintah dan juga seluruh stakeholder untuk bisa mewujudkan, dan tentu saja industri TPT yang semula boros energi, yang semula tidak ramah lingkungan, yang semula sebagai pencemar terbanyak dari lingkungan, ini kita rubah mindset-nya. Terutama adalah dengan nanti kerja dari rantai tekstil lestari. Mbak Anya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih. Terima kasih banyak Bu Elis. Teman-teman, kita tadi dengar dari Bu Elis ya, ada beberapa regulasi pemerintah yang sudah ada, yang ada hubungannya langsung dengan konsep industri yang berkelanjutan dan juga konsep sirkular ekonomi. Banyak yang harus kita pelajari ya, baik dari Bu Elis, dari koridor pemerintah, begitu juga informasi-informasi di luar sana. Jadi kalau teman-teman ingat, konsep sirkular ekonomi ini tidak begitu ya. Circular economy concept just been introduced to the larger audience just last 4 or 5 years and become one of the most debatable and discussed concept, I would say. And I'm a true believer of constant improvement, where only by updating ourselves with different information, learn about different reality, challenges, opportunity, as well as technology, it will make us better and better. Better in our thinking process, focus, as well as our decision. So with that, I would like to invite His Excellency Mr. Lars Bo Larsen to share with us here regarding implementation of circular economy in Denmark. You have 10 minutes. Thank you so much. Thank you so much for inviting me today. It's a pleasure for me to be here and to congratulate you on the launching today of the Rantai Textile Lestari. I think it's a well-timely initiative. If you look at the global markets today, there's clearly, as I said, a development towards circularity, towards more durability of products. And I think, and I'll end on that, I think that there is a extremely important role to play for Indonesia in the global developments today. But as a way of answering your question, let me start out by just saying a few words about how we have been working on the concept of circular economy in my own country, in Denmark. It is also in our context a quite new concept, but I think it's good to understand a little bit more of the background why we ended up where we're here today. So let me start out in the 1960s. Back then we had a situation that is not that far away from where we see Indonesia today. By far the most of the waste in Denmark ended up in landfills across Denmark. So what happened was, first of all, a demand from the population, environmental concerns, but also, frankly, innovative people thinking we could do this smarter. So throughout the 70s, a range of different methods were tested. One of them being incineration. So incineration of waste, turning waste into energy, basically. We coming up through the 80s, and most of these plants that were installed are still running today. But then in the 90s, the attention turned a little bit from incineration and handling of the waste towards recycling. So stopping the products from being waste in the first hand. And that is where we also embarked on the separation of sources of waste. So the separation of different types of waste, because that is the key to recycle more. So and now lately, in the 2010s, in the last 10 years or so, we're moving beyond recycling towards a full concept of circular economy. And the difference is where we're also approaching the value chain. I think this is really what today's launch and what the association is really about how the value chain that you also have here in Indonesia. One aspect, of course, the durability of the products, actually to be able to produce products that have a longer lifespan in order also to make them recyclable. So today, where we're in the half of the waste is being recycled, 49%, about 47% is being incinerated,
and only 3% is going to the landfills. And the ambition is that within 15 years from now, in 2035, 65% of all waste is recycled. So pushing that towards 2/3 of all the waste. Now, if we just for 1 minute focus on the textiles, the problems that we see there, there has for some years been a recycling movement going on in Denmark and countries around the world. I think right now the most trendy thing you can do is not to buy clothes. Actually, the most trendy thing you can do is to reuse clothes. Go to second-hand shops. So when it comes to the, you can say, the recycling of the higher-end products, a push is already on the way coming from consumers. So the problem is actually more on the other side. Only maybe 20% of clothes can actually be recycled, and the 80% is maybe not of a quality to allow recycling. So what to do about that? So how can we then identify alternatives for landfill and to re-inject the value that this clothes has into the economy again? One thing that we're working on is also having discussion at the European level, because the waste market is rather integrated in the European Union. So we're looking now to also have common standards for clothing, for example. And this is one thing I want to really underline here. It is coming from a consumer demand, right? That there is a pressure to have a better certification, better qualification of clothing. And frankly, when I look at we saw just before the statistics of the producers, and when I look at the market in Indonesia, I think actually there is a key opportunity for Indonesia to go into that market, because it is possible to make also large production here at a fairly competitive price. But I want to underline the possibility to have maybe a triple sales pitch for products here. One thing is the economy, the competitiveness in itself, but then adding 2 other layers to that. The second layer would be what I would call the sustainability of it. That is products made in a sustainable way, not adding to nature degradation, but also having high quality of for example, wastewater treatment. So I think that is ongoing. There's an issue here of regulation, there's an issue of enforcement, but I think that process is already ongoing. And then the third element might actually be the more labor-oriented issues to it. I think Indonesia, I think, is in many ways a fantastic country. Sometimes it makes it a little bit more difficult here with all the discussions going on between the labor unions and all that. But I think it's actually something that you can use in branding clothing from Indonesia in another segment than many of your competitors in Asia. So I think there'll be a demand for that from the consumer end, and I think also when you look at Danish consumers, they would have a very positive view of this positioning. So the last element I want to point to here is also the technology side to it. It is possible by injecting a little bit more investment in technology to make clothing that have a longer span, for example via enzymes, or for example with other ways of preserving the clothing or changing a little bit the fabric to something else. So I think this will also have to go into the positioning of Indonesian textiles on the world market, something that makes them more and thereby also being able to recycle in another way. And I think all this could easily be connected to the, I would say, already strong brand of Indonesia around the world. So my point is, I think there's a lot of work to be done. I think timing here is right, but I think there's also a key opportunity to deliver on this to the global market, because consumer demand is shifting nowadays. So thank you so much for inviting me to share these thoughts, and I look forward to the discussion here. Thank you. Thank you, Mr. Ambassador. What a great learning we hear from you just now. Holistically speaking, one component is the government, of course, but of course also from the consumer side, the customer side, yeah, and how also we need to think innovatively on technology, how to use technology for good. All right. So when we're talking about innovation, we're talking about circular economy here, the concept of circularity, sustainability, future mindset, and SDGs. Of course, working together
require a good planning, right? So I would like to invite our third speaker, Mr. Pramit Chanda. Are you here with us? To share with us regarding innovative project design. We know that collaboration is key to accelerate the adoption of circular economy. And I think in every collaboration, important part is, of course, project design. How to create a fantastic project design that is impactful and meaningful, I would say. So, Mr. Chandra, hello? Yes, I can see you now. Good morning. Hello? I think he cannot hear me. Yeah, no, I can hear you. Good morning and good afternoon, everyone. It was just I was on mute, so I'm unable to unmute myself. Right, can you hear me? Yes, I can hear you clearly. Fantastic. All right. Good morning, and thank you for having me on the panel this morning to represent IDH. I'm the Global Director for our Textiles and Manufacturing Business Unit at IDH, and we have, I would say, collaborated and worked on the area of sustainability in textiles now for over a decade. So glad to share some of the learnings that we've had, but maybe I would first like to start off by congratulating everyone on the launch of this initiative. Sustainability, as the Honorable Ambassador mentioned, is not a new concept to the area of textiles and manufacturing. And I would say over the last 2 decades has been very much part and parcel of the industry, and Indonesia, of course, has played its role in that. Started off very much in the early days, and you could argue to a certain extent already started to touch upon the issue of circularity when we're looking on conversations around energy efficiency, wastewater management, and chemical management, and a lot of the work on the zero discharge and sort of really led by ZDHC, an initiative is really sort of moving to having zero discharge of hazardous chemicals in the textile sector, has really sort of been the early front runner on the issues of circularity. So the reutilization of wastewater, the reutilization of chemicals, and sort of, I would say, really set the standards early on in terms of how the industry was starting to approach sort of the early versions of circularity within the industry. And increasingly, we're starting to see, and the Honorable Ambassador mentioned this as well, right, that the customer is becoming a lot more nuanced. The customer is becoming a lot more demanding towards the manufacturers, and choosing to buy products or choosing to support brands, choosing to support manufacturers who are addressing some of the key sustainability issues. And sort of this is perhaps also for a country like Indonesia, which is positioned as a key manufacturer in the industry, means that you and any organization that is sort of involved in the day-to-day manufacturing of export-oriented products and even for local consumption has to look to address a number of issues, not just limited to circularity, but on gender, on influence management, increasingly on worker safety and worker engagement. And in addition to the conversations that have come to the fore in the last couple of years, you have very much an interest for the global brands on the conversation of living wage within links to workers, specifically in the textile industry. But one of the key focuses over the last decade and a half has really been about sustainable materials. And we started the journey very much for a number of organizations on materials, and starting with cotton, looking at the different standards, whether it was BCI, organic, increasingly on regenerative agriculture, and seeing how we embed and source this within the supply chain. And you have a number of leading companies that have sort of set the example. IKEA
An organization I used to work for has sort of achieved 100% of sustainable cotton in the supply chain, as has Adidas. H&M is also well on the way. So, increasingly you're seeing a sort of large transition as the brands and retailers sort of add to their expectations from the industry from a manufacturing perspective. So from materials, it's now moving increasingly to circularity and incorporation of recycled products in that value chain. And I wouldn't also look to underestimate the impact of our local markets. So whether it be Indonesia, Vietnam, India, or China, local demand is also sort of increasingly becoming a relevant factor in ensuring that the manufacturing supply chain is more sustainable and it's more transparent and it's very well embedded within their overall structure. I recently read a report a couple of days ago of a local Indian brand, which has now committed to be 100% sustainable sourcing for the domestic market, and in this case, the Indian context. But we have organizations in China and Indonesia which have followed a similar example. Now, if you look towards increasingly the expectations from the market, and at IDH, we very much approach the issue of sustainability from the market orientation in terms of what is the market asking for and how can we work in a collaborative manner to address the issues at the market. There is an expectation that there you have a lot more recycled product in the value chain, and increasingly, specifically in denim, a number of brands and retailers and through that manufacturers have started offering up to almost 25 to 30% of the raw material that goes into the jeans as being recycled cotton. And there is opportunities that present itself from reutilizing plastics, other waste components in the manufacturing process. The significant challenge at primarily sourcing countries, and I would, for the purposes of today's discussion, look at that from an Indonesian perspective, is how do we manage the feedstock? How do you ensure that there's an adequate collection as well as reutilization of that feedstock in an effective, transparent, and efficient manner, which makes a viable business case? And that's, I think, one of the primary issues that need to be addressed, because the issue of circularity and in materials goes beyond just cotton. If you look at the material mix, cotton actually contributes only between 25 to 27% of the total materials that are used in the textile industry. 70+% tend to be either polyester or man-made fabrics, and really looking to see how we address some of the issues in ensuring that feedstock is being adequately covered to support the requirements on recycled textiles. And we have some examples where H&M, for example, has set up stores in Stockholm where they collect material back from the customers and repurpose it pretty much in front of them so that they're able to reutilize it. But there are a number of other feedstock issues that need to be addressed, and food waste or agri-waste tend to be on there looking for alternatives for wood. For example, bamboo, hemp, flex, all of them are sort of different alternate feedstock, but very much I would say at the supply side, in whether it's Indonesia, Bangladesh, Vietnam, many of the countries that were mentioned by our first presenter, there's a large unorganized sector which sort of deals with waste management, and how do we engage them to ensure that that is managed in a better way and ensure that there's a steady supply of feedstock for some of the innovation that is taking place. So I would sort of highlight that as one major opportunity for us to look to address in a collaborative manner, working with local city governments, urban collection systems, and waste management systems, and finding a way of defining and developing a viable business case to support that feedstock management. There is also a need to bring together the key stakeholders. For most of you on the call, I'm sure it's not a surprise, but the value chain within the textiles is quite diverse and fragmented. And it's important to bring them together to make such a solution work, to really identify the connections and to ensure that there is a support through the value chain as we look to drive innovation
in recycling and in the circular economy products. In addition, I would say there's a key need to drive investment both into research, so that we're starting to develop the next generation solutions on circular materials. Really, investment in terms of working with the companies, but also at the manufacturing level on product design. So we're incorporating as much circular feedstock as we possibly can, and investment in new technologies for collection, segregation, and sorting. And I would sort of add to that with perhaps highlighting another key area where we need to attract investment, and those are in SMEs and MSMEs that are working in the value chain on the feedstock collection and on such solutions. So it's a startup environment. There is significant investment already flowing into it from a number of brands and retailers. But there is always an opportunity to scale and to help these organizations get to a point where they're commercially viable. And the focus increasingly needs to, I think the Honorable Ambassador also touched upon it, is that we need to look to minimize our footprint and to do so in an effective manner and to close the loop, where it's only going to be managed if we ensure that a large amount of the product is not ending up in landfills. And that's an ownership that we will have to take both in terms of the large consuming countries, but also in the countries of manufacture. So just to sum up, I think it's an extremely pertinent time to be having this conversation. The market opportunity certainly exists. There are a number of vested organizations and entities, both at the global level, but increasingly in Asia, that are looking to drive solutions. There is investment available. There's definitely a need for a platform like yourselves to play that key role in making that connection between the investment, the demand, as well as the new cutting edge research that is taking place to ensure that circularity doesn't remain a buzzword, but becomes very much embedded into the business, as well as the value proposition that Indonesia makes to both the domestic market and the global market. So thank you. I'll end my initial comments with this, and happy to answer any questions that may come up. I'll come back to you in our Q&A session. Jadi teman-teman semua, kita sudah dengar 3 pembicara. Dari tadi kita dengar kita harus kolaborasi, kita harus kerjasama gitu ya. Bahwa setiap stakeholder, setiap organisasi punya kelebihannya masing-masing yang bisa kita highlight untuk bisa membuat ekosistem industri tekstil, produk tekstil dan fashion di Indonesia untuk lebih baik dan lebih baik ke arah circular economy, tentunya juga yang berkelanjutan gitu ya, atau sustainable. Nah, untuk itu juga kan kita perlu juga nih mendengar ada dukungan apa saja sih sebenarnya di Indonesia. Nah, ini saya mau mengundang Pak Bandu dari Bank Indonesia. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Halo, Pak Bandu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Jadi teman-teman, kita akan dengarkan nih dari Pak Bandu nih. Kira-kira Pak Bandu apa saja nih dukungan Bank Indonesia kepada UMKM ya Pak, khususnya yang berbasis lingkungan ataupun juga industri yang lebih keberlanjutan gitu. Silakan Pak Bandu. Ya. Baik Mbak Alia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu pembicara, kemudian juga tentunya Bapak dan Ibu panitia yang menyelenggarakan acara ini, dan juga peserta yang hadir pada pagi hari ini. Mohon izin, saya Bandu Widiarto dari Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen untuk sedikit sharing 3 hal saja Mbak Alia, karena memang waktunya terbatas. 3 hal terkait dengan bagaimana perkembangan kondisi UMKM dan digitalisasi di Indonesia pada saat COVID ini. Kemudian strategi apa yang kita siapkan, yang Bank Indonesia siapkan dalam rangka untuk pengembangan UMKM. Dan yang ketiga adalah menyangkut dengan materi
green economy atau circular economy yang dibahas oleh para narasumber tadi. Slide pertama ini adalah terkait dengan tugas kita Bank Indonesia ya. Bank Indonesia memang di dalam rangka pengembangan ekonomi ini dalam rangka untuk mengatasi COVID dan lain-lain itu mengerahkan seluruh kebijakannya, baik dari sisi kebijakan moneternya, relaksasi berupa penurunan suku bunga, kebijakan moneter, kemudian juga kita fokus kepada bagaimana relaksasi kebijakan makro, digitalisasi sistem pembayaran, karena mau nggak mau ini memang digitalisasi itu menjadi salah satu daya dorong pertumbuhan ekonomi dan juga bagaimana upaya kita dalam rangka untuk mendorong UMKM termasuk juga green UMKM ya. Jadi ini seluruh kebijakan kita Bank Indonesia ini memang perlu kami jelaskan di sini bahwa Bank Indonesia ini adalah merupakan bank sentral yang bertugas di bidang kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem bayaran. Ini berbeda dengan bank pada umumnya. Jadi tugas kita, mandat kita adalah menjaga kebijakan moneter, makro dan sistem pembayaran. Next slide, ini adalah kondisi UMKM kita, Mbak Alia, Bapak Ibu sekalian. Kita memang menyadari bahwa UMKM ini memiliki peran strategis bagi perekonomian kita. Namun kita juga masih punya PR. PR-nya apa? PR-nya adalah mengenai pangsa UMKM kita yang porsi jumlah rekening kredit UMKM kita yang masih perlu harus ditingkatkan bersama-sama. Posisi sekarang per bulan Juli ini masih sekitar 20,55. Kita juga masih melihat ada tantangan dari sisi dengan jumlah potensi digital yang begitu besar. Kita juga masih punya PR untuk mendorong ke arah sana, menyadarkan digitalisasi, dan juga kita masih punya PR, tantangan bagaimana mendorong UMKM itu masuk dalam e-commerce. Next slide adalah mengenai data terakhir kita terkait dengan dampak COVID ini. Kita melihat bahwa benar bahwa dengan adanya digitalisasi itu menyebabkan banyak UMKM yang bisa bertahan. Setidaknya dari sekian responden dari yang kita survei itu sekitar 12% itu relatif tidak terdampak dari COVID ini, dan malah mereka bisa melakukan adaptif, penjualannya meningkat. Nah, salah satu strateginya itu melakukan penjualan secara online. Ini adalah survei yang kita lakukan kepada UMKM selama COVID ini. Poinnya di sini adalah mereka yang bisa adaptif, mereka yang bisa menyesuaikan diri itu, mereka yang akhirnya bisa survive dalam mengatasi kondisi COVID. Salah satunya yang dilakukan adalah dengan melakukan pemasaran secara online. Mbak Aya dan Bapak Ibu sekalian, kami juga di next slide itu melihat adanya perubahan gaya hidup, lifestyle dari masyarakat yang mengarah digitalisasi, sehingga kita lihat bersama sekarang bahwa semua transaksi tanpa tatap muka, kemudian juga termasuk juga belanja-belanja sudah menggunakan online semua. Bahkan juga kita tahu bahwa untuk belanja pun kita juga sudah tidak boleh memakai plastik lagi. Nah, ini adalah merupakan lifestyle yang kita cermati akhir-akhir ini. Kemudian juga gaya hidup masyarakat kita juga lebih gaya hidup sehat, sehingga lebih memilih makanan yang organik. Nah, ini merupakan perkembangan yang bagus sekarang ini. Next slide ini menggambarkan mengenai pentingnya digitalisasi sebagaimana yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, bahwa UMKM pun juga kita dorong untuk ke arah digitalisasi karena potensinya, terus kemudian karena manfaatnya. Di antaranya di sebelah kanan ini adalah mendorong pertumbuhan yang produktif,
menurunkan biaya transaksi, kemudian juga integrasi ke pasar global dan meningkatkan akses ke sumber daya, baik keuangan maupun layanan pemerintah. Nah, ini adalah manfaat daripada digitalisasi. Next slide, saya langsung ke materi yang ke part yang kedua. Part kedua ini saya ingin cerita bahwa bagaimana Bank Indonesia itu berperan dalam pengembangan UMKM. Kita menyadari bahwa UMKM ini juga dikerjakan oleh kementerian yang memang memiliki domain untuk pengembangan UMKM. Namun kalau dalam konteks Bank Indonesia, pengembangan UMKM itu kita sasar, kita arahkan untuk mendukung prinsip-prinsip dalam pengembangan UMKM. Di sini pertama adalah berkontribusi terhadap perekonomian. Yang kedua adalah sebagaimana disebutkan tadi, selalu bermitra dengan pemangku kepentingan, bisa perguruan tinggi, bisa pemerintah daerah, berkolaborasi dengan masyarakat, terus kemudian juga dengan Pemda gitu ya. Jadi kita selalu berkolaborasi, terus juga memperhatikan potensi sumber daya lokal, inklusif, dan memperhatikan tata kelola yang baik. Nah, ini yang termasuk di sini kita masuk mengenai isu mengenai lingkungan, jadi menjadi perhatian kita. Bapak Ibu sekalian, ini adalah slide berikutnya adalah framework kita. Framework kita itu didukung oleh 3 pilar kebijakan. Kita sebutkan 2K1P, korporatasi, kapasitas, dan pembiayaan. Pembiayaan itu mohon untuk dipahami bahwa pembiayaan itu bukan dalam konteks Bank Indonesia memberikan modal, Bank Indonesia memberikan pembiayaan, tetapi di sini adalah konteksnya adalah Bank Indonesia mendorong akses, mempertemukan antara supply dan demand, mendorong UMKM yang sudah visible tapi belum bankable, kita hubungkan dengan lembaga-lembaga keuangan. Nah, pilar 2K1P ini juga didukung oleh yang bawah, Mbak Alia, ada peta jalan dari kelompok subsisten sampai UMKM go ekspor. Dan kalau ketika UMKM itu go ekspor pun juga tentunya memperhatikan mengenai aspek lingkungan, karena negara-negara maju kan sangat concern terhadap lingkungan. Makanya untuk klaster-klaster kita juga kita dorong untuk memperhatikan green UMKM, memperhatikan mengenai aspek lingkungan. Ini adalah peta jalannya. Terus kemudian yang kedua yang saya sampaikan tadi ada 5 core principle dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran akhir daripada pengembangan UMKM. Nah, apa itu yang dinamakan korporatasi? Next slide. Korporatasi ini atau klasterisasi kita sebut dengan bahwa dalam rangka untuk meningkatkan UMKM itu diperlukan adanya kelompok-kelompok UMKM. Jadi yang satu orang bergabung dengan orang lain, Poktan bergabung menjadi Gapoktan, terus kemudian bisa membentuk PT, koperasi sampai dengan CV. Mbak Aya, ini adalah yang sebelah kanan, adalah kapasitas. Ini adalah yang merupakan kekuatan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM. Kita biasanya melakukan penelitian, pelatihan, penyediaan informasi, dan fasilitasi. Nah, di sini, di area inilah kita banyak berperan sekali dalam rangka untuk mendorong UMKM kita untuk menerapkan green economy. Kita juga melakukan pelatihan juga, penyediaan informasi dan fasilitasi. Misalnya untuk fasilitasi itu kita juga memberikan fasilitas kepada UMKM untuk sampai bisa ekspor, sampai bisa ke digital, itu kita adakan pelatihan dan juga fasilitasi. Ini adalah kekuatan kita di kapasitas ini. Memang karena kita tidak memberikan uang ini ya dalam bentuk fresh money, kita lebih memberikan dari sisi kapasitas pelatihan, penyediaan informasi, dan fasilitasi. Next slide, ini adalah gambaran bahwa peta jalan untuk mendorong UMKM ini. Jadi UMKM itu kalau kita
lihat ada tingkatan-tingkatannya, ada subsisten, mikro, kecil, dan menengah. Nah, ini adalah sesuai dengan peta ini adalah kita mematchingkan antara kelompok-kelompok ini lebih tepat untuk mendapatkan pembiayaan dari mana, apakah dari social funding atau dari lembaga pembiayaan yang komersial atau filantropi. Ini adalah merupakan tahapan-tahapan mengenai UMKM untuk menuju naik kelas. Di sisi demand adalah kita lebih banyak melakukan kegiatan edukasi, memperoleh kerjasama dan lain-lain, termasuk juga kegiatan-kegiatan pendampingan. Dan yang terakhir adalah kita setiap bulan melakukan sinergi dengan kementerian lembaga, stakeholder lain, melakukan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dan juga Bangga Berwisata di Indonesia. Next slide, ini adalah ekosistemnya. Ini adalah kalau kita adalah semestanya, kita mendorong UMKM ini mulai dari UMKM yang subsisten, kita juga melakukan pilot project subsisten, terus kalau UMKM pangan strategis, kemudian UMKM pendukung manufaktur, pariwisata, dan ekspor. Pertanyaannya adalah kenapa Bank Indonesia ini kok mengurusin juga UMKM pendukung manufaktur, UMKM potensi ekspor. Ini adalah dalam rangka untuk mendukung tugas BI yang menjaga kestabilan nilai rupiah tadi, di mana dengan adanya devisa yang masuk ke Indonesia tentunya akan memperkuat cadangan devisa kita. Kenapa Bank Indonesia masuk ke UMKM pangan strategis? Ini adalah dalam rangka untuk menjaga inflasi, terutama yang disumbang oleh volatile food. Nah, ini adalah reasoning, argumentasi kita melaksanakan pembinaan UMKM. Kelompok sistem kita juga kerjakan dalam rangka untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia, mendorong kelompok-kelompok ini bisa naik kelas. Ini adalah klaster pangan kita, UMKM binaan kita, tidak banyak, Mbak, karena memang kita itu dalam melaksanakan pengembangan UMKM secara end-to-end dari hulu ke hilir, kita maintain sehingga yang tercatat di kita sekarang ini ada sekitar 1.143 UMKM, binaan dan mitra, dan dari 1.100 itu ada sekitar 181 UMKM yang masuk dalam TPT. 28 UMKM diantaranya adalah terekspor dengan omset sekitar 1,1 miliar. Selanjutnya ini adalah lokasinya, lokasi penyebaran dari UMKM yang Bandu, mohon maaf. Izin ya. Pak, 1 menit terakhir ya Pak. Oke, ya, jadi ini adalah peta-petanya. TPT itu ada di sebagian besar ada di Pulau Jawa, ya sekitar 375 UMKM ada di Pulau Jawa. Selanjutnya saya langsung jam di bagian ketiga, sirkular ekonomi. Dalam rangka untuk mendukung sirkular ekonomi ini, beberapa klaster kita bekerja dengan stakeholder yang lain. Langsung slide nomor 25, ini juga sudah menerapkan sirkular ekonomi. Contohnya adalah yang ada di Bandar Lampung, di mana ini ada integrasi antara petani pisang dengan peternak sapi, sehingga di sini bisa diolah menjadi suatu siklus yang saling menguntungkan. Pisangnya bisa diolah menjadi makanan, pelepahnya bisa dipakai untuk sumber nabati, sumber makanan dari sapi ini. Ini kunci suksesnya adalah benar bahwa harus ada sinergi di sini, SDM, regulasi, dan juga sarana ada di slide. Ini adalah polanya seperti ini. Slide berikutnya ini lebih jelas. Jadi yang bentuknya seperti ini, ada kelompok peternak, ada kelompok budidaya pisang, terus kemudian ada off-taker yang melakukan pembelian baik pisang maupun susu dari sapi ini. Ini kami juga mencatat, next slide, ada contoh klaster binaan kita yang di Ngawi, ini menerapkan juga circular economic
dengan klaster pada komunitas Ngawi Organic Center, di mana di sini juga sudah menerapkan organik dari hulu ke hilir, mulai dari peternakan sapi, budidaya padi organik, pembuatan mikroba, dan lain-lain. Klaster ini memproduksi beras merah, beras brown, beras hitam, dan beras putih organik. Kemudian juga kami punya klaster binaan yang di Jawa Tengah, yaitu memanfaatkan enceng gondok, bengok craft, enceng gondok di rawa bening yang berpotensi merusak ekosistem menjadi proyek kerairan bernilai tinggi. Baik, saya pikir untuk next slide ini adalah seperti yang disampaikan Bu Uwis tadi, bahwa dalam konteks tekstil ini memang kita rantai nilai yang bersifat closed loop, menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Ini adalah yang seperti yang disampaikan oleh Bu Uwis tadi. Jadi ini yang konsep untuk yang tekstil. Slide terakhir adalah take away point dari pengalaman kami. Ini memang program pengembangan UMKM yang dilakukan oleh BI ini merupakan salah satu pilar kebijakan dalam rangka untuk mendorong pemulihan ekonomi. Kemudian yang kedua, pengembangan UMKM, kita telah memiliki framework dalam rangka pengembangan UMKM dengan pilar 2K 1P, korporatasi, kapasitas pembiayaan, dan digitalisasi saat ini menjadi kunci untuk menjadi penguatan UMKM ke depan. Bank Indonesia juga terus mendorong bersama-sama dengan stakeholder untuk menerapkan sirkular ekonomi, antara lain melalui penerapan pada klaster-klaster binaan bekerja sama dengan stakeholder terkait. 3 poin inilah yang mengakhiri presentasi kami berdasarkan pengalaman dan hal-hal yang sudah kita kerjakan pada saat ini. Nah, demikian kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Saya punya beberapa pertanyaan, tapi nanti saya bersabar dulu untuk kita lanjut ke pembicara berikutnya. Saya ingin berpindah langsung nih ke Ibu Nancy dari Batik Fraktal. Batik Fraktal ini menarik, teman-teman. Kalau teman-teman yang tahu atau mau kepoin juga setelah ini, menurut saya sangat unik karena Batik Fraktal ini menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan cara kerja yang modern gitu ya. Jadi terasa sekali waktu saya mengenal Batik Fraktal ini memang komponen-komponen SDGs-nya masuk, konsep besar sirkular ekonomi juga masuk, tapi saya kembalikan aja ke sumbernya langsung ke Ibu Nancy. Kok jadi saya yang kebanyakan ngomong ya? Monggo Ibu Nancy silakan. Terima kasih banyak Mbak Anya untuk perkenalannya. Mungkin saya langsung saja ya, kita masuk ke presentasi saya sekarang. Saya akan share screen. Alright. Sorry. Karena ini saya menjadi co-host, jadi banyak yang mau masuk, admit ikutan. Alright, allow me to present my materials and presentation in Bahasa Indonesia to encourage participation and discussion furthermore after this from our attendants. So seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Anya, bahwa Batik Fraktal ini fokusnya memang di mentransformasi traditional art melalui teknologi. Saya akan mencoba untuk tertib waktu, saya pasang ini dulu, timer, alright, 10 menit ya. Oke, ini presentation online outline-nya, sebetulnya ini presentasinya adalah informasi general mengenai perusahaan saya dan perusahaan kami. Nanti akan beberapa ada yang saya skip supaya kita bisa diskusi lebih jauh masuk ke topik circular economy atau circular production dan lebih kepada sustainability. Alright, seperti kita tahu batik sebetulnya banyak dikenal sebagai royal creation ya. Jadi memang sebuah art atau sebuah seni yang asalnya dari keraton, tetapi memang dikerjakan oleh masyarakat gitu. Jadi selain dia berasal dari keraton, dia juga menjadi
sebuah karya rakyat atau sebagai sebuah kekayaan Nusantara gitu ya. Dan sebetulnya batik ini bukan hanya berasal dari Indonesia, karena tahun 1500 tahun yang lalu itu sudah dilakukan di Mesir dan di beberapa negara di Middle East, tapi memang perkembangan terbaik batik di seluruh dunia ini ada di Pulau Jawa. Jadi itu memang sudah diputuskan dan sudah diteliti oleh beberapa peneliti dan beberapa historian atau antropologis. Nah, batik ini juga selain sebuah seni, dia juga generational skill ya. Jadi skill yang diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi memang biasanya dikerjakan oleh perempuan dan skillnya diturunkan oleh nenek ke ibu ke anak perempuannya. Jadi ini memang seperti bahasa ya, bahwa skill ini dikembangkan dan dipertahankan melalui pelatihan-pelatihan di dalam keluarga gitu. Tapi sekarang pelatihan-pelatihan di keluarga ini sudah makin berkembang. Kita sudah melihat banyak pelatihan, bahkan ada sekolah-sekolah batik, karena batik ternyata punya sisi industri yang sangat besar juga. Jadi dia punya dua kaki ya, ada di sebagai sebuah culture, sebagai sebuah budaya, dan sebagai sebuah karya seni, tapi dia juga sebagai sebuah industri yang harus masuk ke dalam paparan-paparan atau harus masuk kepada prinsip-prinsip industri. Nah, kalau batik fraktal apa dong gitu di dalam dunia perbatikan ini? Jadi diawali sebetulnya karena penasaran saya dengan teman-teman kami bahwa sebetulnya mathematical algorithm yang adalah fraktal itu bisa membuat atau menciptakan motif-motif batik dengan sangat cantik dan modern. Setelah itu kami melakukan riset dan membuat bagaimana caranya si fraktal algorithm ini bisa dibuatkan alatnya untuk membuat desain-desain batik. Setelah itu kami membuat softwarenya, jadi kita memang based in teknologi, seperti tadi dari Bapak Badu menyampaikan bahwa digitalisasi menjadi penting untuk UKM. Kami adalah UKM yang berbasis digital dan sudah melakukan digitalisasi dan menyambung atau menjangkau perajin-perajin di seluruh Indonesia untuk menggunakan teknologi untuk produksi batik mereka. Jadi yang kami solve sebetulnya, kalau kita bicara soal SDGs dan soal sustainability itu kan sebetulnya ada 3 ya, people, profit, and planet ya. Nah, itu harus berkesinambungan. Dan kami memang lebih banyak berfokus untuk ke people-nya, kepada social impact-nya. Jadi kita problems yang kita solve adalah digital literasi, di mana kami melakukan pelatihan-pelatihan kepada para perajin batik yang sekitar mungkin 80% atau 90% adalah perempuan. Sehingga mereka bisa memanfaatkan teknologi untuk mendesain batik, mempertahankan atau membuat digital database, begitu juga bisa juga masuk ke digital ekonomi dengan memasarkan produk mereka melalui digital devices dan digital network. Setelah itu kita ada di creative design, karena menurut kita pengembangan produk sangat penting sekali agar para perajin-perajin ini bisa membuat produk-produk yang baru yang bisa berbicara di market yang di luar dari daerah mereka. Setelah itu kami juga berfungsi atau berperan sebagai agregat seperti yang tadi sudah disampaikan atau off-taker, di mana produk-produk yang kami desain dibuat oleh para perajin dan kami sediakan market access-nya. Setelah itu, then what we do differently. Nah, kalau di conventional batik, desain itu menggunakan paper and pencil, ya seperti biasa, atau bisa langsung ke kainnya. Sementara kami menggunakan teknologi. Jadi itu tentu saja dengan menggunakan teknologi sudah memotong waktu produksi yang sangat banyak. Kenapa? Karena biasanya one design takes weeks to finish untuk di conventional batik. Sementara kalau di batik fraktal tempat kami, unlimited variety of designs from one main patterns in minutes. Jadi menciptakan motif batik itu hanya dalam hitungan menit atau detik saja. Setelah itu kita kalau di conventional batik itu dilihat sebagai production process ya, dan sangat penting sekali ada titiknya, ada waxnya, dan ada metodenya yang sangat penting. Sementara kalau kami melihat bahwa batik itu adalah intellectual property that goes beyond fabric. Jadi dia sudah bisa harusnya diterapkan di segala macam dan dapat kita komersialisasikan. Setelah itu placing hand di conventional batik, handmade itu memang menjadi sebuah tingkatan yang paling tinggi ya. Jadi handmade itu menjadi sebuah
wah ini pokoknya batik handmade itu adalah yang paling tinggi. Dan kalau kami celebrate any type of batik, be it digital, be it kalau misalnya mau masuk ke dalam dunia digital atau menggunakan teknologi, semuanya kita rayakan. Terutama apabila adopsi teknologi sudah mulai dilakukan oleh perajin. Oke, ini mungkin saya skip aja. Ini adalah bagaimana cara kami menciptakan motif. Nanti bisa saya berikan aja linknya. Kita harus memasuk waktu. Oke, ini mungkin bisa kita lihat. Ini adalah cara kami mendesain. Jadi ini adalah sebuah teknik parametrik untuk menciptakan desain batik. Di mana dengan cara ini juga kita sudah bisa membuat digital database untuk batik kita untuk preservasi. Dengan begini, waktu mendesain motif batik bisa dipotong dengan sangat banyak. Kira-kira begitu. Dan bisnis supply chain ini mungkin yang mau saya highlight ya. Jadi production kami ada di sourcing dan makingnya ini ada di pembatik. Nah, kalau kita bicara soal sustainable fabric, textile atau fiber. Nah, yang saya lihat selama 12 tahun bergerak di dalam dunia traditional textile, memang sustainable textile itu tidak ada di pasaran yang bisa dijangkau oleh perajin tradisional. Itu menyebabkan mereka menjadi ketergantungan atau ya memang menggunakan apa yang tersedia di pasar, yaitu katun atau kain-kain yang memang belum diproduksi menggunakan prinsip-prinsip sustainable. Jadi di sini kita punya banyak stakeholder yang hadir di acara ini, ada dari BI, ada dari Kadin, dan ada dari Kemenperin. Kita bisa melihat bahwa ada kebutuhan yang sangat besar sebetulnya karena industri fashion Indonesia ini mungkin 80% UMKM ya. Dan UMKM bagaimana caranya supaya mereka bisa menjangkau atau bisa mendapatkan material yang sustainable, itu menjadi PR kita, saya pikir ya. Karena kalau misalnya produksinya tidak produksi hanya sustainability ini hanya menjadi hal yang ada di perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan kecil seperti saya yang punya akses terhadap informasi. Ini menjadi timpang. Saya pikir kita tidak menyelesaikan masalah sustainability ini dengan baik. Jadi PR kita bersama adalah bagaimana caranya menyediakan material-material yang sustainable dan cara produksi yang cukup sustainable untuk kalangan di grassroots ini, di para perajin kita. Setelah itu kami melakukan akses manajemen planning making di dalam kami sendiri. Setelah itu ada di retail. Nah, seperti yang disebutkan tadi oleh Bapak Ambasador ya dari Denmark, sebetulnya masalah sustainability ini bukan hanya ada di produksi, tapi juga ada di hilir ya, di konsumsinya gitu. Jadi di hulu, maksud saya ada di konsumsinya. Bagaimana caranya kita sebagai para pekerja atau sebagai pengusaha fashion di Indonesia, kita bisa mengkomunikasikan pentingnya untuk menggunakan produk-produk yang sustainable atau Nancy, 1 menit ya, mohon izin. Yes. Kita bisa menggunakan produk-produk yang sustainable dan bagaimana caranya kita bisa menyampaikan bahwa produk-produk kain kita atau baju yang kita pakai itu bisa dipakai lebih lama lagi. Tadi seperti Bu Elis mengatakan bahwa ada 3 dari 10 orang Indonesia membuang bajunya setelah 1 kali pakai. Jadi memang ada 2 hal yang bisa kita lakukan di sisi produksi dan di sisi konsumsi. Ini terutama pandangan saya dari UMKM. Dan kita social mission-nya ini dan SDGs ada 5 poin yang kita dukung. No poverty, of course, gender equality, decent work and economic growth, dan ada di 9 industry and innovation and infrastructure, dan ada di 12 tetapi kita fokus untuk menggunakan produk-produk yang lebih materialnya lebih sustainable. Training outreach kita ada di 35 daerah, global market outreach juga ada di beberapa negara. Produk dan service kami ada di batik fashion, merchandise, gift, home decor, dan batik training. Jadi produk-produk di sini ada 20 atau 30% sudah menggunakan rayon yang sustainable. Kami bekerja sama dengan Indobarat untuk membuat produk-produk kami menggunakan kain-kain yang rayon yang sustainable.
Setelah itu mungkin kita bisa nonton satu film setengah menit ya Mbak ya, untuk penutup. Terima kasih untuk waktunya, saya kembalikan kepada Mbak Anya. Teman-teman, mengingat waktu yang terbatas, kalau ada pertanyaan, monggo silahkan dimasukkan ke kolom chat. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu, selamat datang kembali Pak Basri. Untuk Ibu Elis masih ada kah? Iya, masih Mbak Baik. Anya. Bu Elis, pertanyaan saya nih Bu, menurut Bu Elis atau melihat data yang ada secara nasional nih Bu, tantangan terbesar kita untuk merealisasikan sirkular ekonomi di industri TPT ini apa ya Bu? 1, 2 aja deh Bu. 2 lah maksimum Bu. Ya, terima kasih Mbak Anya. Ini memang apa namanya? Pertama adalah barangkali tantangan terbesar khususnya untuk di TPT. Pertama adalah kepada para industrinya, Mbaknya. Jadi terkait dengan apa namanya komitmen dari para industri ya, karena saya kan industrinya besar menanganinya ya. Barangkali nanti juga barangkali hampir sama juga dengan nanti skala UMKM. Yang pertama adalah komitmennya bahwa mereka akan mendukung tadi SDGs, kemudian sirkular ekonomi gitu ya. Jadi itu yang pertama adalah komitmen. Tentu komitmen juga harus dibarengi dengan knowledge-nya mereka. Tadi kan misalnya dari Denmark, kemudian dari Mr. Pramit gitu ya sudah menyampaikan, apalagi tadi dari Bu dari Batik Fraktal gitu ya. Ini yang harus dibangun juga. Jadi komitmen yang harus dibangun oleh teman-teman di industri, di pelaku usaha gitu kan. Kalau tidak ada itu nggak akan jalan. Kita dorong pemerintah juga akan jalan. Kalau industrinya memang satu tidak tertarik karena tidak punya knowledge, yang kedua adalah tidak punya komitmen. Kemudian tantangan yang dihadapi berikutnya adalah tentu bagi para pelaku usaha, barangkali mereka berpikirnya adalah pemenuhan terhadap skala keekonomian. Gitu kan, bagaimana tadi dari segi misalnya selama ini kalau tadi Bu Nancy sudah bisa dari dari skala R&D-nya kemudian langsung bisa mengaplikasikannya. Nah, ini juga dalam skala besar harusnya dari segi risetnya harus sudah bisa juga di skala produksi, skala pabrikan gitu. Itu yang nanti akan menarik. Kalau industri sudah punya komitmen, kemudian skala keekonomiannya ternyata masuk, itu yang akan menarik juga para pelaku usaha industri. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan permasalahan geografis, iklim, dan collecting. Nih, collecting juga menjadi satu permasalahan. Yang pertama adalah permasalahan geografis dan iklim. Kita memang harus nih bekerja sama dengan misalnya pemerintah lain ya, dengan teman-teman di Kementerian KLHK. Bagaimana kita memilah dan memilih waste ini,
gitu ya. Jadi dari yang selama ini ya waste tekstil itu kan bercampur dengan waste-nya rumah tangga, waste segala macam lah dicampur di situ. Nah, sekarang harus mulai juga yang harus dibangun kesadaran dari masyarakat dan juga pemerintah barangkali bagaimana memilah dan memilih waste tersebut gitu ya, dari yang bermacam-macam impurities menjadi betul-betul yang waste tekstil. Kemudian terkait dengan collecting-nya. Ya, terkait dengan collecting-nya juga. Ini bagaimana nih sistem collecting-nya? Itu juga satu tantangan juga kan, baik itu collecting, transportasinya, belum lagi dari transportasi itu menimbulkan biaya, cost gitu ya. Nah, itu juga memang satu tantangan tersendiri gitu. Kemudian satu lagi barangkali tantangan berikutnya adalah karena tekstil itu mengandung chemical ya, chemical, ini juga pada saat tantangannya pada saat harus punya teknologi untuk segregasi. Ya, misalnya tadi ini mempunyai bahan kimia tertentu. Bagaimana proses segregasinya? Kemudian pada saat sudah terkumpul, bagaimana segregasinya? Kemudian setelah itu bagaimana menghilangkan chemical-chemicalnya ini? Gitu ya, supaya nanti bisa diolah kembali oleh teman-teman di bagian recyclingnya seperti itu. Jadi itu sebetulnya tantangan-tantangan kita gitu ya, baik tantangan yang ada di pemerintah ataupun tantangan di pelaku recycling ini gitu ya. Kemudian satu juga di masyarakat. Oleh karena itu dari tadi memang harus kolaborasi semua. Jadi yang namanya konsep-konsep circular economy, sustainability itu semuanya harus kita gaungkan terus-menerus supaya masyarakat tuh apa sih yang dimaksud dengan ini gitu kan, apa yang dimaksud dengan sustainable, apa yang dimaksud dengan circular economy, sehingga jika masyarakat sudah menyadari bahwa ada potensi besar di sana, ada nilai ekonomi di sana yang juga besar ya, yang tadi saya sampaikan, itu mungkin yang akan lebih menarik. Jadi menurut saya itu sih tantangan dan permasalahan yang dihadapi di kita gitu. Tapi saya berkeyakinan kalau semuanya sudah sudah menyadari itu gitu ya, semuanya sudah berkolaborasi, teman-teman industri saya yakin jika memang ini memang sudah perhitungannya memang sudah ekonomi gitu ya, tadi beberapa juga sudah disampaikan bagaimana di negara-negara lain, barangkali ini akan menarik juga teman-teman di industri baik skala kecil maupun skala besar. Mungkin itu Mbak Anya dari Terima kasih Bu Elis. Ini Bu Elis seperti merecap diskusi kita pagi ini ya Ibu, bahwa kita in emergency status nih, untuk bisa berbalik semua harus bergerak bersama. Kita bagian dari unit-unit kecil, bagian dari ekosistem besar, bagaimana kita memastikan Indonesia lebih lestari. Gitu ya Bu Elis ya. Saya rasa saya sudahi dulu diskusi kita pada pagi hari ini, mengingat keterbatasan waktu. Pastinya sekali diskusi tidak akan pernah cukup. Banyak yang harus kita diskusikan, jadi semoga kedepannya nanti kita bisa adakan diskusi-diskusi seperti ini lagi. Atas nama Rantai Tekstil Lestari, saya Anya Safira, terima kasih dan saya kembalikan ke Pak Basri. Baik, terima kasih banyak. Dan para panelis, Ibu Elis, Mr. Pramit, Ambassador Larsen, sama Pak Bandu dan Mbak Nancy. Menarik ya. Jadi kalau saya merangkum untuk tindak lanjut dan menjadi PR buat RTL ini, kami di pengurus RTL ini adalah, pertama, tadi semua panelis menyampaikan it is extremely the right time untuk Indonesia sudah mulai memiliki platform seperti ini, terutama di industri tekstil. Itu yang pertama. Sehingga buntutnya there are a lot of works to be done, dan tidak hanya untuk RTL. Ada yang menarik tadi dari Mbak Nancy adalah ketersediaan bahan sustainable materials di pasar. Ini menjadi PR besar. Mudah-mudahan nanti dengan beberapa asosiasi kita bersama-sama, karena kalau enggak ini akan menjadi semacam jargon yang tidak bisa dilakukan. Nah, ada yang ketiga dari Bu Lis tadi, selain katanya mengajak kita di RTL adalah sudah siap lari bersama kita, adalah ini penting nih, tapi saya kira bukan buat RTL saja, tetapi juga buat teman-teman di industri, bahwa tahun depan rencananya akan dilahirkan Undang-Undang Sendang.
Nah ini benar, karena undang-undang inilah ruh semuanya, termasuk konsep ketika berbicara mengenai circular economy, berbicara tentang bahan baku mengenai sustainable fashion dan seterusnya, itu ada penting. Jadi mudah-mudahan nanti kementerian terkait, lembaga yang terkait juga mengajak kita-kita untuk ikut berdiskusi. Saya kira itu aja. Jadi terima kasih sekali lagi buat para panelis, sehingga kita akan lanjut kepada acara berikutnya, yaitu launching platform yang menjadi milik kita bersama, dan akan banyak nanti PR-PR yang bisa kita lakukan bersama-sama, termasuk dengan pemerintah. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.